Halo guys, kembali lagi dengan saya Hani Karisma di channel Samur Bandi. Sudah lama sekali saya nggak upload. Pada video kali ini saya akan membuat UV curing ya sesuai judul dan thumbnail. Sebelumnya intro dulu. Oke, untuk kalian yang tidak asing dengan 3D printing, apalagi yang berjenis resin atau SLE atau MSLE atau DLP atau sejenisnya ya, yang menggunakan resin sebagai medianya yang dikeraskan menggunakan sinar UV dari layar di bawahnya, pasti kalian membutuhkan yang namanya UV curing atau curing station atau apalah yang fungsinya untuk mengeraskan sisa-sisa resin yang tidak mengeras atau masih basah di sekitarnya. Biasanya berdasarkan tutorial yang saya lihat, mereka itu menggunakan, bentar saya cari dulu, ini dia foldernya, menggunakan sejenis kardus ya, kardus yang didesain sedemikian rupa, kemudian dikasih LED. Biasanya yang digunakan LED-nya itu LED yang LED strip seperti itu, tapi kalau LED strip ini kurang maksimal ya karena pancaran cahayanya kurang dan itu panjang gelombangnya itu juga nggak jelas. Untuk UV curing itu membutuhkan panjang gelombang 405 nanometer lah. Kemudian juga menggunakan cermin ya, cermin stiker seperti ini, cermin yang ditempel di kardus-kardus supaya merefleksikan dari sinar UV yang dipancarkan dari LED tadi. Itu menurut saya cukup ribet dan saya ada ide untuk menggunakan metode lain, yaitu oke, langsung saja kita lihat videonya. Saya jelaskan dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama ini adalah LED chop ya, atau LED apalah yang menggunakan voltase sekitar 10 volt recommendednya. Jadi seperti ini, cukup kecil tapi ini wattnya cukup besar ya, 10 watt, dan ini sangat panas suhunya dan membutuhkan heatsink. Nah, seperti kita lihat di sini ada dua lubang ini saya perbesar karena bawaannya tuh kecil supaya bisa masuk ke dalam sistem yang saya bangun. Saya beli dua, nanti skenario-nya atas satu dan di sebelah samping sebelah itu satu. Jadi atas dan samping, dan itu medianya nanti muter-muter seperti itu. Ya, kurang lebih seperti inilah bentuknya. Dan tentunya kita membutuhkan power supply DC. Di sini saya menggunakan power supply DC yang 12 volt. Jadi saya setting ke 10 volt sesuai anjuran dari spek LED yang saya pakai. Dan di sini bisa kita lihat speknya 12 volt 2,5 ampere. Jika nanti saya setting menjadi 10 volt, jadinya 20 ampere sesuai lampu yang saya gunakan, karena satunya itu membutuhkan daya tuh 10 watt seperti itu ya. Oke, seperti itu power supply-nya ya. Dan next bahannya adalah tong kaleng atau tong logam. Kenapa saya memilih tong logam? Karena tong logam ini sudah memiliki fungsi reflektif. Jadi nanti tidak perlu nempel-nempel cermin stiker lagi di dalamnya seperti ini. Jadi dalamnya sudah cukup reflektif. Dan juga tong ini karena LED-nya tadi cukup panas saat bekerja ya, dia berfungsi sebagai heatsink. Jadi dia menyerap panas dari LED yang menyala itu panas banget. Pernah saya pegang itu suhunya kira-kira 100 derajat Celcius lebih, dan ini memang butuh heatsink. Daripada LED strip yang nggak jelas panjang gelombangnya dan lain-lain, saya mending pakai yang ini. Wattnya besar, pancaran cahayanya cukup besar, jadi efektivitas untuk curingnya lebih tinggi pastinya. Oke, bahan berikutnya adalah turntable ya. Saya menggunakan yang diameter 20 cm ya, 20 cm muat di dalam tong tadi. Dan di sini saya menggunakan turntable yang alasnya itu cermin, jadi supaya bisa memantulkan cahaya dari atas sehingga lebih maksimal, dari samping, dari bawah, dari atas juga nanti akan mantul kembali ke media yang kita curing. Di sini menggunakan baterai 18650. Di sini saya menggunakan VTC 4, cukup awet ya karena cuma digunakan untuk muter pelan. Ini bisa bertahan berjam-jam ini ya. Dan seperti inilah fungsi dari turntable jika dipasangi figur yang saya cetak terakhir kemarin, namanya Robot Warrior. Dia muter pelan, jadi dia akan mendapatkan cahaya dari samping, dari atas, dan diputar pasti merata lah, maksimal nanti. Oke, lanjut ke proses pembuatannya. Jadi skenario-nya gini. Kebetulan saya memiliki letter L ini ya. Besi letter L ini saya gunakan untuk penyangga lampu yang atas. Jadi saya tempelkan di bagian samping seperti ini untuk mengcover sumber cahaya dari atas. Kemudian yang satunya saya pasang di sebelah samping dari media. Saya tempel langsung di tongnya. Jadi tongnya langsung menyerap panas dari LED ini. Jadi tong ini karena logam, dia bisa membantu menyerap panas fungsi dari heatsink yang seharusnya. Dan untuk menghubungkan LED dengan power supply, saya menggunakan cop-copan seperti ini. Saya nggak ngerti namanya, cop-copan yang saya bungkus dengan heatsink supaya tidak konslet. Jadi tinggal ngencep nih gitu. Kalau memang rusak
rusak tinggal beli lagi, copot, pasang. Dan yang sebelah samping saya tempelkan langsung seperti ini tampilannya. Jadi dia langsung kotak dengan tong, sehingga dia akan sangat membantu menyerap panas karena ini panas banget serius. Nah, ini tes ketika dinyalakan ya. Nah, ini sudah saya rakit, jadi yang lampu sebelah seperti ini. Dan ini power supply-nya saya tumpang ke letter L tadi. Jadi di bawah power supply ini ada LED 1 yang bagian atas berarti ya. Yang sebelah sisi samping itu saya tempel langsung di tong seperti itu. Nah, itu di cermin kelihatan ya, itu pantulannya dari yang LED bagian atas. Dan ini adalah kabel sumber power dari PLN 220 volt yang masuk ke tong, dikonversi jadi DC 10 volt yang buah LED maksimal. Ini 20 watt. Cukup cantik ya desainnya. Warnanya juga terang. Ini siang hari ya, nggak kelihatan terlalu terang. Buatnya cukup mudah kok, tinggal tong ditempeli LED listrik cuma gitu doang, nggak usah nempel stiker cermin dan lain-lain. Sangat efektif, nanti kita lihat tesnya di akhir. Dan ketika ditutup tidak ada cahaya yang bocor ya, jadi aman untuk mata nantinya. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan. Saya menggunakan resin merek Anycubic dengan spesifikasi panjang gelombang 405 nanometer. Dan LED yang saya beli ini adalah 400 nanometer, masih dalam skala yang diperbolehkan lah untuk pengerasan. Ini saya tuang di sebuah wadah plastik yang fleksibel, jadi bisa ditekuk-tekuk supaya mempermudah nanti untuk rilisnya. Jadi ini masih cair ya, masih cair, baru keluar dari botol. Nanti akan saya coba sinari 1 menit, kemudian tambah lagi 1 menit lagi. Jadi total 2 menit seperti apa jadinya. Ya, kita tutup dulu, kemudian kita tunggu selama 1 menit dan dibuka lagi seperti apa jadinya. Nah, ini dia hasil setelah curing selama 1 menit. Masih terlihat basah, tapi ini sudah keras sebenarnya ya. Masih terlihat basah. Sebenarnya sudah cukup keras, tapi akan kita coba 1 menit tambahan lagi. Kita nyalakan untuk LED UV-nya, kemudian kita tutup dan ditunggu selama 1 menit. Nah, ini dia hasil curing selama total 2 menit ya. Sudah sangat keras, bisa kita kelentek seperti ini. Ya, sudah keras seperti plastik, tapi bagian atasnya masih berminyak. Ini karena harus memang dicuci dulu ya, pakai alkohol biasanya. Dan ini bisa kita patahkan dengan mudah karena memang sudah crispy ya, sudah seperti kerupuk. Dan oh iya, waktu saya pegang tadi itu suhunya panas ya. Saya baru tahu kalau baru kena UV itu ada reaksi yang menimbulkan panas pada media. Nah, ini waktu maghrib ya, setelah maghrib cukup gelap seperti inilah tampilannya. Ini saya rekam dengan kamera HP. Ya, menurut saya cukup terang. Tadi tidak terlihat terlalu terang karena siang hari ya. Ini sudah sore hari mau menuju malam hari, cukup terang. Dan ketika ditutup tidak ada cahaya yang bocor ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Videonya cukup ya, cuma gini aja. Semoga bisa menjadikan inspirasi, dan untuk video selanjutnya saya akan memberikan tips untuk cleaning atau mencuci media yang sudah di 3D printing lewat 3D printing resin ini tanpa menggunakan IPA, cairan IPA atau alkohol. Apa IPA itu apa ya? Coba di komen lah, saya lupa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.